mulai, dan yang lain kalau bisa speakernya di unmute saja, ya. Oh ya, oke Mas. Teman-teman semua boleh di unmute, di mute speakernya ya, biar nanti pematerinya jelas suaranya. Yang belum dimatikan suaranya, matikan dulu ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat terhindar dari bahaya wabah virus corona yang sedang ada sedikit gangguan. Udah Bang. Udah. Mohon maaf ya semuanya. Saya ulang ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat terhindar dari wabah virus corona yang sedang mendunia. Tak lupa pula sholawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Semoga dengan bersolawat kepada beliau, kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali diskusi online kita kali ini, pada siang hari ini, yaitu yang bernama konon katanya. Jadi dapat diartikan panjangan itu kontemplasi online, yang dimana temanya itu meneguhkan ideologi kemuhammadiyahan, menjawab realitas sosiokultural dengan mengupas realitas sosial, relevansi IPM dunia pelajar pada masa kini. Oke, baiklah. Marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Wahyu Ramadan Citepu. Kepada Wahyu, saya persilahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Coba ngerekam. Hostnya lah. Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا اذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم وأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Semoga bagi kita yang mendengarkan dapat manfaatnya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azumi. Saat ini saya menjadi mahasiswa di UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya sekarang semester 6. Saya di IPDIP Medan sebagai sekretaris bidang organisasi. Di sini saya selaku moderator yang memandu jalannya diskusi online kita kali ini. Insya Allah masih smooth. Gimana teman-teman semua? Masih semangat kan? Oke, langsung saja ya. Jadi, masih. Alhamdulillah. Hey.
Jadi teman-teman, walaupun kita sekarang ini dianjurkan untuk di rumah aja, kita harus tetap produktif, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Seperti yang kita lakukan ini, diskusi online. Bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Setuju kan kawan-kawan? Setuju lah ya kan? Setuju. Oke. Jadi, selanjutnya langsung saja. Pertama itu kita akan mendengarkan pengantar dari Ketua Umum PDIPM Kota Medan. Gimana Ketua Umum PDIPM Kota Medan, sudah siap? Siap. Baiklah. Siap. Baiklah kepada Saudara Taufik Prima, saya persilakan waktu dan tempat. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi sebelum saya memberikan pengantar pada siang hari ini, ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian PDIPM Kota Medan yang kita namakan pada siang hari ini, yaitu kontemplasi online. Ada renungan yang mendasar dari siang hari ini tentang ideologi Muhammadiyah. Dan terima kasih juga kepada Mas Korib, ya, ayahanda kita juga di pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai wakil ketua, ya Mas ya. Jadi ucapan terima kasih kami, dan mohon kiranya anak-anak Mas ini, kami yang di pimpinan daerah IPM Kota Medan dan kawan-kawan IPM sekota Medan, agar kiranya diberi pencerahan, diteguhkan pikirannya terhadap ideologi kita, ideologi Muhammadiyah gitu kan. Nah, jadi hari ini Mas, kita ada record ini ya, moderator ya. Jadi ini direkam gitu kan. Dan ini insya Allah hasil dari kajian kita pada siang hari ini nanti akan disebarluaskan juga gitu. Nah, jadi untuk pengantar, kalau kita bicara tentang ideologi ini kan artinya ada suatu cara pandang kita dalam menempuh suatu hal gitu ya. Jadi ada landasan kita dalam bergerak gitu. Nah, jadi kalau kita baca ideologi Muhammadiyah itu kan, saya pernah membaca bahwa ideologi Muhammadiyah itu terletak pada matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah gitu ya. Nanti mungkin dikoreksi Mas Korib gitu ya. Nah, di dalam MKCH itu sudah jelas gitu tentang ideologi kita. Dan itu adalah suatu Bang Topik, suara Bang Topik mati tuh. ya jelas sudah. Nah ya, jadi itu sekilas tentang ideologi. Mungkin nanti Mas Korib bisa menjelaskan. Nah, jadi bicara tentang ideologi juga ada kaitannya dengan realitanya gitu kan. Jadi kalau Muhammadiyah itu kan mengambil manhaj wasatiyah gitu. Jadi apa yang ada di dalam teks kita, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang menjadi konteks gitu. Jadi ada penyesuaian antara yang tertulis dengan apa yang menjadi konteks. Kita tidak konservatif yang kemudian itu hanya bersifat kontekstual aja gitu kan. Dan kita juga tidak progresif, yang artinya kita nggak hanya konteksnya aja tanpa melihat bahwa ada loh
landasan-landasan kita dalam bergerak gitu. Nah, Muhammadiyah menempuh jalan wasatiyah itu gitu. Nah, jadi kita melihat bahwasannya kalau dalam konteks kita bernegara gitu atau konteks dalam kehidupan sehari-hari, di tubuh persyarikatan kita juga ada hal-hal yang memang tidak sesuai gitu dengan apa yang menjadi landasan. Nah, jadi mungkin untuk kita sebagai generasi-generasi muda Muhammadiyah agar lebih mengetahui apa sih sebenarnya yang harus kita hadirkan di pikiran kita untuk bergerak di persyarikatan ini. Nanti mungkin barangkali Mas Qorib, mohon Mas diberi pencerahan untuk kami agar anak-anak IPM ini juga pikirannya, ideologinya juga sejalan dengan apa yang kita cita-citakan gitu di Muhammadiyah ini sendiri. Mungkin itu saja lah ya, untuk pengantar saya berbicara tentang ideologi, meneguhkan ideologi Muhammadiyahan, menjawab realita sosiokultur gitu kan, yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Qorib panjang lebar gitu. Mungkin itu saja moderator gitu ya. Kepada moderator saya persilakan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti kajian dan insya Allah mengikuti kajian ini bermanfaat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum PDIPM Kota Medan, Saudara Taufik Prima, atas pengantarnya. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir di sini dan mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pandangannya terkait dengan meneguhkan ideologi kemuhammadiyahan, menjawab realitas sosiokultural dengan mengupas realitas sosial relevansi IPM di dunia pelajar pada masa kini. Semoga setelah ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai pelajar berkemajuan. Amin. Oke, langsung saja selanjutnya itu kita masuk ke sesi penyampaian materi oleh pemateri kita Mas Muhammad Qorib. Kepada ayahanda saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala fi ayatil ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala fi ayatil ukhra nun
wal qalami wa ma yasturun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan, Adinda Taufik, beserta sekretaris dan seluruh pengurus yang hadir pada saat ini. Terima kasih kepada Mas Rizky yang menjadi moderator, kemudian mempersilahkan Mas Qorib untuk menyampaikan materi pada saat ini. Adik-adik yang Mas Qorib sayangi dan Mas Qorib banggakan, IPM yang di dalamnya adalah kader-kader muda yang berstatus pelajar seperti kalian, merupakan salah satu anak panah di Muhammadiyah. Kalian adalah kader. Kader itu artinya orang-orang yang memiliki ideologi organisasi untuk merawat dan meneruskan perjuangan organisasi. Apa organisasi kita? Organisasi kita adalah Muhammadiyah sebagai rumah besar dan sebagai institusi gerakan bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang mengikat berbagai macam latar belakang, skill, pemahaman kita untuk memperjuangkan dakwah Muhammadiyah. Apakah tujuan dari Muhammadiyah? Tujuan dari Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah itu merupakan salah satu gerakan sipil Islam. Sipil Islam itu adalah sebuah organisasi yang diinisiasi, didirikan, dikelola oleh kelompok masyarakat dengan dana mandiri. Fungsinya ada dua. Yang pertama adalah balancing, menyeimbangkan, membantu program-program pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat, membuat gerakan-gerakan yang berfungsi sebagai pelayanan sosial. Karena Indonesia punya 261 juta penduduk. Dari 261 juta penduduk, tak semua secara kuantitatif mendapatkan
pelayanan dari pemerintah secara maksimal. Disinilah kemudian Muhammadiyah mengisi ruang-ruang kosong, yaitu ruang-ruang yang tidak atau belum diisi oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan balancing. Yang kedua, Muhammadiyah itu berfungsi sebagai cek atau checking. Muhammadiyah dekat dengan pemerintah, tapi kemudian dekatnya itu tidak membebek. Tidak apa yang disampaikan oleh pemerintah kemudian serta-merta diikuti oleh Muhammadiyah. Relasi Muhammadiyah dengan pemerintah yang dekat diiringi dengan sikap kritis. Muhammadiyah memberikan kritik dan komentar pada pemerintah terhadap berbagai macam kebijakan yang setelah dikaji oleh Muhammadiyah kurang atau tidak berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai contoh misalnya, Muhammadiyah melakukan judicial review, peninjauan kembali undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, yang undang-undang itu tidak berpihak pada kemaslahatan bangsa dan masyarakat Indonesia secara umum. Misalnya terkait dengan persoalan judicial review mengenai pengelolaan sumber daya alam seperti air. Nah, air setelah ditinjau dan dilihat ternyata merupakan sumber daya alam yang dapat mendatangkan berbagai macam kemaslahatan ekonomi maupun lingkungan bagi bangsa Indonesia. Dalam beberapa konteks dikuasai oleh asing, sehingga kemudian undang-undangnya ditinjau kembali oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah menginginkan agar bagaimana undang-undang itu berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah hal itu berhasil. Ini dua fungsi dari Muhammadiyah secara umum yang perlu untuk kita pahami, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan sipil Islam atau civil society memainkan dua peran penting itu. Membincang tentang Muhammadiyah tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari pemikiran dan gerakan Kiai Dahlan sebagai source of idea, sumber dari ide, source of action, sumber dari gerakan. Nah, Kiai Dahlan adalah tokoh sentral yang menjadi pendiri dari Muhammadiyah ini. Tentu apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu memberikan inspirasi yang besar bagi kita, generasi yang 100 tahun belakangan setelah Kiai Dahlan, untuk melahirkan berbagai macam ide cerdas, berbagai macam inovasi. Kalau boleh Mas Qarib sebut, generasi 100 tahun setelah Kiai Dahlan harus melakukan bid'ah hasanah. Nah, kalau Mas Qarib sebutkan bid'ah hasanah itu, tentu kita tidak berdebat dalam persoalan ada nggak bid'ah hasanah atau bid'ah itu hanya sayyi'ah. Tapi dalam konteks ini spiritnya adalah kita mesti melahirkan inovasi, sesuatu yang belum diadakan oleh orang lain kemudian kita adakan. 100 tahun yang lalu inilah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Maka beliau itu banyak mendapatkan predikat peyoratif, predikat yang merendahkan. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan asing dan unik, kemudian melampaui masanya. Sebuah aktivitas yang tidak biasa dilakukan oleh
masyarakat secara umum. Sehingga kemudian bagi masyarakat yang dalam tanda kutip malas untuk berpikir dan memiliki level pengetahuan yang rendah, inovasi yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dianggap sebagai kekafiran. Adik-adik yang Mas Qorib sayangi, ketika masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam Indonesia secara khusus masih memikirkan bagaimana mengurusi persoalan perut dari lapar agar menjadi kenyang, masih ngurusi persoalan tenggorokan dari haus agar hilang rasa hausnya, kemudian masih memikirkan tentang bagaimana berpakaian yang layak ketika itu, Kiai Dahlan sudah meninggalkan itu, sudah take off, sudah mengudara. Pada tahun 1917, beliau membuat sebuah gerakan, yang gerakan itu aneh pada masanya, yaitu menginisiasi berdirinya sebuah ortom yang paling tua, yaitu Aisyah. Kita mengetahui bahwasanya peran dan fungsi perempuan di ruang publik tidak mendapatkan respon positif di masyarakat, apalagi umat Islam ketika itu. Nalar teologi dari umat Islam terbelenggu pada ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Maka perempuan ketika itu ditempatkan pada 3 domain atau wilayah. Yang pertama adalah dapur, kemudian sumur, dan kasur. Tidak lebih daripada itu. Perempuan menghadapi berbagai macam kultur yang bersifat paternalistik, cenderung kelaki-lakian, cenderung kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, kemudian umat Islam juga menghadapi nalar keagamaan yang berangkat dari teks-teks ayat Al-Quran maupun hadis yang cenderung untuk mendiskreditkan perempuan, sehingga perempuan itu hanya bergerak pada wilayah privat dan sempit. Nah, oleh Kiai Dahlan hal ini didobrak dengan mendirikan organisasi keperempuanan yang paling tua, yaitu Aisyah. Bukankah ini merupakan sebuah, dalam tanda kutip, bid'ah hasanah yang ketika itu belum ada. Dan ini merupakan sebuah inovasi baru. Maka kemudian bid'ah hasanah atau inovasi baru inilah sebuah inspirasi besar yang mesti kita tangkap 100 tahun kemudian, agar kita punya keunikan-keunikan tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian sadarkah kita bahwa Muhammadiyah adalah selain gerakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, Muhammadiyah juga merupakan, kalau Mas Qorib sebut sebagai open university, universitas terbuka bagi berbagai macam kajian dan perdebatan akademik keilmuan. Pada tahun 1917 pula, ketika bangsa Indonesia masih belajar mengeja nama-nama mereka, masih belajar menghafal huruf alfabet dari A, B, C, dan seterusnya, Muhammadiyah sudah menginisiasi berdirinya sebuah majalah yang paling tua, yaitu Suara Muhammadiyah. Ini merupakan sebuah indikator kuat bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu memiliki lompatan ke depan jauh, meninggalkan masanya ketika itu. Dan Muhammadiyah menyadari bahwa dengan melek literasi, dengan kekuatan membaca dan menulis, ini menjadi sebuah tenaga tersendiri bagi sebuah gerakan pencerahan yang bernama Muhammadiyah. Sadarkah kita pada tahun 1920 misalnya, ketika dalam sebuah rapat diusulkan sebuah ide oleh murid-murid Kiai Dahlan bahwa sudah perlu dipikirkan berdirinya sebuah universitas.
Nah, ketika kemerdekaan bangsa Indonesia belum tercapai, dan Indonesia ketika itu masih disebut sebagai Hindia Belanda, di bawah koloni Belanda, di bawah koloni Jepang, karena di bawah tahun 1945. Muhammadiyah sudah menggulirkan sebuah ide, berdirinya sebuah universitas. Ini bid'ah ketiga yang tidak terpikirkan oleh bangsa Indonesia, umat Islam ketika itu. Nah, kemudian adik-adik sekalian, seandainya kita kaitkan misalnya gerakan melek literasi ini dengan moto yang selalu dibaca di IPM, yaitu surah Al-Qalam ayat yang pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Adalah sebuah moto yang tidak boleh mati sebagai sebuah teks yang hanya terletak di dalam Al-Quran. Moto itu mesti digelorakan, kemudian dihidupkan, didinamisasikan, didialogkan dengan berbagai macam aktivitas. IPM juga demikian, dia akan mati ketika meninggalkan gerakan literasi. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keilmuan, di mana kita membaca, di mana kita berdiskusi, di mana kita memperdebatkan persoalan-persoalan keilmuan. Inilah sebabnya maka adik-adik IPM harus punya cita-cita yang besar. Cita-cita itu harus menembus dan melampaui sekat-sekat geografis di mana kita dilahirkan dan di mana kita tinggal. Adik-adik boleh berasal dari sudut-sudut dan gang-gang sempit kota Medan ini. Tapi adik-adik harus punya cita-cita yang besar. Cita-cita yang membuana. Agar bagaimana bisa meninggalkan kota Medan ini untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Setelah itu kemudian kembali ke lingkungan masing-masing. Membuat sebuah gerakan pencerahan. 1, 2 Mas Qarib dengarkan. Anak-anak IPM Kota Medan, anak-anak IPM pimpinan wilayah Sumatera Utara melanjutkan studinya ke luar negeri. Sebagian besar melanjutkan studinya ke dalam negeri. Terkadang di sebuah kampus yang layamutu walayahya. Tidak bermutu dan kurang biaya, asal sekolah. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena tenaga literasi yang ada di lingkungan kader-kader IPM sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena pada saat aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak punya visi besar. Visi itu artinya mimpi-mimpi, cita-cita. 6 bulan di IPM harus dapat apa? 12 bulan di IPM harus dapat apa? 1 tahun setengah di IPM harus dapat apa? Visi yang demikian tidak ada. Yang ada adalah seperti sebuah gerombolan yang kumpul bersama dengan yang lain. Tapi kemudian tidak punya cita-cita jelas. Habis kumpulan itu, kemudian selesai sedemikian rupa. Oleh sebab itu, ini mesti ditembus. Gerakan literasi itu mesti menjadi sebuah elemen dan program yang tidak dapat ditawar-tawar. Ini posisinya seperti sholat wajib yang kita laksanakan. Kalau seandainya kita ingin menjadi anak panah Muhammadiyah. Seperti Mas Qarib singgung di awal tadi bahwa membincang tentang Muhammadiyah tidak bisa kita lepaskan dari historisitas atau aspek sejarah bagaimana Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah dulu. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah by design dan by proses. Dengan perencanaan yang matang, kemudian dengan sebuah proses jatuh dan bangun. Apa kira-kira pada tahun 1912, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912, tiba-tiba Kiai Dahlan muncul ke ruang publik kemudian menyatakan Muhammadiyah berdiri. Tidak. Kiai Dahlan itu melalui berbagai macam proses jatuh dan bangun. Yang pertama dilakukan oleh Kiai Dahlan adalah menyiapkan human capital, modal kemanusiaan. Apa yang dia lakukan? Ingat, pada tahun 1900, pada usia ke-20-an, ke-21-an, pada tahun 1889, Kiai Dahlan menunaikan ibadah haji yang pertama.
ada sesuatu yang unik di sana. Ibadah haji adalah ibadah ritual. Tapi kemudian pada saat Kiai Dahlan menunaikan ibadah haji yang pertama, beliau tinggal di kota Mekah, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Kiai Dahlan untuk berinteraksi secara akademik dan intelektual dengan ulama-ulama Indonesia yang tinggal di sana. Misalnya seperti Kiai Mahfud Termas, kemudian Kiai Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama Indonesia yang menetap di Arab Saudi, kemudian menjadi pengajar di sana. Inilah persentuhan dari Kiai Dahlan kepada ulama-ulama yang besar. Kiai Dahlan itu menjadi seorang muslim, tapi kemudian tidak lupa dengan nilai-nilai keindonesiaan. Ini kemudian yang pada perkembangan berikutnya menginspirasi dan menjadi standar, kemudian pedoman bagi gerakan Muhammadiyah di masa-masa yang jauh setelah Kiai Dahlan meninggalkan kita semua. Nah kemudian adik-adik sekalian, selain Kiai Dahlan memiliki cita-cita yang kuat, kemudian memiliki modal yang kuat untuk belajar di dalam dirinya, dia juga lahir dari sebuah keluarga yang sangat religius. Dan Kiai Dahlan itu dilahirkan pada tahun 1868 di Kauman. Kauman itu terdiri dari dua kata, kaum, yang artinya adalah kelompok masyarakat. Jadi Kauman itu adalah kelompok masyarakat yang religius. Biasanya Kauman itu merupakan sebuah daerah yang di situ ada masjid. Jadi Kauman itu adalah kampung santri di Yogyakarta itu, di alun-alun Jogja. Jadi lingkungan di mana Kiai Dahlan dilahirkan memang sudah sangat religius. Di samping memang beliau punya ayah dan ibu yang ulama, yang sangat religius. Nah kalau silsilahnya itu ditarik, maka Kiai Dahlan masih keturunan dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Dan ini sebenarnya menjadi catatan penting juga bagi adik-adik. Nah yang pertama dilakukan oleh Kiai Dahlan adalah menunaikan ibadah haji. Ini merupakan bentuk dari hijrah. Maka Nabi mengajarkan kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adik-adik masih muda, usianya masih 17, 18. Ada yang 20 tahun, maka harus melakukan hijrah. Adik-adik jangan lahirnya di Medan Denai, sekolah di Medan Denai, kemudian tunangannya di Medan Denai, menikahnya di Medan Denai, kemudian sakitnya di Medan Denai, punya anak di Medan Denai, dan sakaratul mautnya juga di Medan Denai. Tidak ada sesuatu yang eksklusif dan lebih di situ. Kalau bisa di antara kalian lahir di Medan Denai, nah sekolahnya di Jakarta, kemudian kuliahnya di Yogyakarta, S2-nya di Belanda, di Australia, kemudian di Madinah, di Jeddah, kemudian di Aljazair, di Mesir, dan seterusnya. Baru kemudian meninggalnya di Afrika Selatan. Kan hebat itu, yang seperti itu. Ini prinsip dari hijrah. Orang yang hijrah itu biasanya memiliki banyak wawasan. Selain dia punya pengalaman hidup, banyak yang dilihat. Jadi apa yang dilihat itu juga merupakan bagian dari aspek keilmuan. Maka di Muhammadiyah itu untuk mencapai sebuah kebenaran ada 3 metode yang selalu digunakan. Yang pertama adalah bayani. Bayani itu berdasarkan teks-teks Al-Quran dan hadis. Berdasarkan ungkapan para sahabat, kemudian berdasarkan pendapat para ulama, itu bayani. Kemudian burhani. Burhani itu berdasarkan analisis. Kalau misalnya Clarissa jalan-jalan ke tempat lain, itu akan memberikan pengetahuan. Itu sumber pengetahuan misalnya. Kalau topik jalan-jalan misalnya ke Jawa Timur, lihat. Muhammadiyah Jawa Timur itu hidupnya di lingkungan NU, tapi kemudian amal usahanya bisa besar, misalnya. Itu memberikan pengetahuan. Itu bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Muhammadiyah. Baru kemudian irfani. Irfani itu berbagai macam kearifan. Arafah. Arafah itu satu akar kata dengan irfan, yang artinya adalah mengetahui. Masing-masing kita punya pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kenapa misalnya itu tidak dilakukan? Nah inilah sebenarnya yang terkadang kita lupa dari aspek Kiai Dahlan. Jadi kalau kita membincang masalah Muhammadiyah,
Jangan yang kita bicarakan adalah Muhammadiyah berdiri. Itu karena dua alasan. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Dihafal terus secara logis, secara mekanis. Tapi kita nggak ngerti apa inspirasi yang perlu kita tangkap di situ. Sejarah umat manusia itu akan selalu berulang. Cuman orangnya saja dan masanya saja yang selalu berubah-ubah. Nah, adik-adik yang berbahagia, itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Dia pulang dari menunaikan ibadah haji yang pertama setelah mendapatkan ilmu. Langkah pertama yang dia kerjakan di Yogyakarta adalah membuat majelis ilmu, atau dalam bahasa kita disebut dengan pengajian. Ini amal usaha pertama yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Maka IPM itu harus rajin ngaji. Ngaji itu adalah amal usaha. Amal usaha bagi IPM bukan ngumpulin duit, kemudian infak dan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Enggak. Pengajian seperti ini merupakan amal usaha. Kalau pengajian itu sudah ditinggalkan, maka menyebabkan kelemahan. Itulah sebabnya ortom-ortom yang ada di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan, bagi Mas Qorib, itu tak putus dirundung malang. IMM selama 1 periode kepemimpinan di cabang itu terkadang konfliknya sampai 9 bulan, damainya 3 bulan. Itu 3 bulan pun hanya nyusun materi di atas selembar kertas. Sama sekali nggak ada program. Maka nggak ada kegiatan-kegiatan. IPM juga seperti itu. Baik pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah. Itu terkadang selalu menghabiskan energi untuk konflik internal. Praktis ketika konflik terjadi secara internal, kita tak punya kekuatan, tak punya energi segar untuk membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, atau yang dalam bahasa Mas Qorib disebut dengan bid'ah hasanah itu. Maka konflik itu jangan diciptakan. 70% energi itu harus digunakan untuk membangun IPM itu. Mas Qorib pernah ketua IPM meskipun pada tingkat ranting, tapi memberikan pelajaran yang berharga bagi Mas Qorib ketika itu di Binjai. Tahu betul, merasakan betul. Mas Qorib ikut Mabica, masa bimbingan calon anggota dulu. Kalau di IMM namanya Masta, Masa Ta'aruf. Kemudian Mas Qorib ikut Darul Arkom dasarnya IPM, yaitu Taruna melatih selama 1 pekan. Dan ini sangat berat. Makanya Mas Qorib di PWM itu lahir dari IPM, lahir dari IMM, dan lahir dari Pemuda Muhammadiyah. Meskipun Pemuda Muhammadiyah Mas Qorib hanya departemen, tapi pernah merasakan di Pemuda Muhammadiyah. Nah itulah langkah pertama yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Baru Kiai Dahlan menunaikan ibadah haji yang kedua. Ketika Kiai Dahlan menunaikan ibadah haji yang kedua, baru kemudian beliau bersentuhan dengan berbagai macam pemikiran pembaruan yang ada di Timur Tengah. Misalnya, beliau membaca karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Tauhid. Kemudian beliau membaca pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani, pan-Islami itu, pan-Islamisme. Kemudian beliau membaca karya Muhammad Abduh, Risalah Tauhid. Mas Qorib tenggorokannya agak kering ini karena nggak ada air minum pula kan. Nah, membaca Risalah Tauhid, karya Muhammad Abduh. Tapi menariknya, Kiai Dahlan membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi beliau tidak menjadi salafi. Nah, makanya anak-anak IPM ini kalau bisa teguh dari IPM kemudian aktif di ranting-ranting Muhammadiyah. Supaya nggak mencampur adukkan ideologi Muhammadiyah dengan ideologi lain. Jangan anak-anak IPM ini menggabungkan berbagai macam ideologi. Kalau kita gabungkan berbagai macam ideologi, kita nggak tahu jati diri kita itu apa. Jangan jadi kader IPM yang mual. Mual itu apa? Muhammadiyah Al-Wasliyah. Kaki kanannya Muhammadiyah, kaki kirinya Al-Wasliyah. Jangan jadi kader IPM yang musi. Atau yang musa. Musa itu apa? Muhammadiyah Salafi. Kaki kanannya Muhammadiyah, kaki kirinya Salafi. Disamakan pula antara Muhammadiyah dan Salafi. Muhammadiyah dan Salafi itu merupakan perbandingan yang tidak paralel. Salafi itu nggak ada lembaga pendidikannya. Nggak ada masjidnya, kecuali sedikit sekali. Sementara masjid di Muhammadiyah di kota Medan ini lebih daripada 100. Coba hitung dulu masjid Salafi di kota Medan ini. Lebih daripada 5 kalau menurut Mas Qorib. Itu pun kalau ada. Kalau enggak, maka jangan samakan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Enggak paralel. Jangan samakan Muhammadiyah dengan Hizbut Tahrir. Enggak paralel.
Hizbut Tahrir itu suruh ngurusin Palestina saja. Pada masa COVID-19 ini apa yang sudah dibuatnya? Kan nggak ada itu. Meskipun organisasinya sudah diilegalkan, ditutup oleh pemerintah, tapi nggak ada yang dibuat. Muhammadiyah jangan disamakan dengan Front Pembela Islam. Tidak paralel. Mana masjid Front Pembela Islam? Mana sekolah Front Pembela Islam? Apalagi kampus Front Pembela Islam itu. Kalau kita punya kampus yang besar, ada 5 kampus di Sumatera Utara. Salah satu yang paling besar yang kita banggakan ya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalamnya ada Fakultas Agama Islam, fakultas yang terbaik. Ada dekannya lagi tuh, yang sering ceramah di TV kan itu. Nah ini yang perlu untuk kita pahamin secara baik. Ketika periode kedua Kiai Dahlan menunaikan ibadah haji, beliau berkenalan dengan pemikiran pembaruan Islam di sana. Membaca kitab Tauhid dari Muhammad bin Abdul Wahab tapi tidak menjadi Salafi. Kemudian membaca risalah Tauhid dari Muhammad Abdul tapi kemudian tidak menjadi sosok yang liberal. Membaca pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani tapi beliau tidak menjadi Hizbut Tahrir. Karena cita-cita Hizbut Tahrir adalah kesatuan politik seluruh umat Islam dunia. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian Kiai Dahlan pulang kembali ke Indonesia. Pulang kembali ke Indonesia, beliau kemudian tetap melaksanakan amal usaha yang awalnya sudah dirintis pada saat setelah menunaikan ibadah haji yang pertama, yaitu membuat berbagai macam pengajian. Nah, kemudian Kiai Dahlan itu melahirkan gerakan-gerakan pembaruan, mengembangkan lembaga pendidikan yang sudah beliau buat ketika itu. Lembaga pendidikan yang diadopsi dari sistem pendidikan Belanda. Ada ruangan kelas, laki-laki dan perempuan menjadi satu di situ, tidak dipisahkan. Kemudian ada meja, ada kursi. Dan itu unik ketika itu. Belum dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian pada tahun 1912, Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang sangat fenomenal. Maka kalian masuk ke Muhammadiyah itu jangan blessing in disguise karena bapak, mama Muhammadiyah dan Aisyah, lalu kalian Muhammadiyah dan Aisyah. Jadilah kader IPM karena sebuah proses pencarian. Karena memang butuh kaji betul-betul anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari IPM. Dan coba lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari IPM. Tidak ada yang berbenturan, bahkan mendukung berbagai macam gerakan Muhammadiyah. Maka anak-anak IPM yang nggak pernah ngaji di ranting dan cabang Muhammadiyah adalah anak-anak IPM yang nggak ngerti jati dirinya sebagai kader Muhammadiyah itu. Ini yang perlu untuk disusun dan dibangun. Nah, kemudian yang paling penting adalah bangkitkan, tumbuhkan gerakan literasi di lingkungan IPM. Jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk berdiskusi, jangan malas buat seminar-seminar, jangan malas bedah buku. Kalau itu ditinggalkan habis. Dan yang kedua, kuasai bahasa asing. Kita sekarang hidup di sebuah desa yang sifatnya membuana, desa global. Dunia ini seperti sebuah desa, kita bisa berinteraksi satu sama lain di negara-negara lain. Bagaimana kita mau berinteraksi dengan bangsa lain selain bangsa Indonesia kalau tidak punya media bahasa internasional? Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, dipersilakan. Mas Qorib dulu pernah belajar bahasa Arab tapi tidak matang. Pernah juga belajar bahasa Inggris tidak matang. Makanya bahasa Inggris Mas Qorib itu bahasa Inggris yang aroma Jawanya kental, yaitu Jawa Tembung. Tapi nggak apa-apalah ketika Mas Qorib ngomong orang lain paham. Jelek-jelek begini dengan bahasa Inggris Jawa Tembung yang pas-pasan, Mas Qorib sudah mengarungi 25 negara di dunia ini. Seorang kader IPM yang sangat sederhana, lahir di Binjai, di sebuah sekolah yang bernama Aisyah. Sanawiyahnya di situ, aliyahnya di situ. Dulu ketika kereta api lewat, goyang semua sekolahnya itu. Tapi kemudian itu menjadi pemantik intelektual bagi Mas Qorib untuk bergerak lebih jauh. Mas Qorib pikir untuk sementara ini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilakan. Mas Qorib kembalikan kepada Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali penyampaian materi dari Mas Qorib. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Mas Qorib atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ini. Baik, kepada teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan kepada pemateri kita Mas Qorib,
bolehlah diajukan pertanyaannya, dihidupkan suaranya ya kalau ingin bertanya. Ataupun kalau ada yang ingin berdiskusi gitu, memberikan tanggapan, boleh juga. Ayo, siapa nih yang mau menanggapi ataupun bertanya? Ya, Clarissa. Kepada Clarissa dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Korib, nama saya Clarissa Amalia Putri Riza. Saya siswi dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan. Terima kasih kepada Abang dari Rizky Azumi yang telah mempersilahkan Kamu saya kelas berapa, bertanya. Clarissa? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 berarti kelas 1 SMA ya? Kelas 2 SMA. Kelas 2. Ya. Iya Mas, saya ingin bertanya gitu kan. Muhammadiyah sebelum adanya pembaruan, sebelum masa penjajahan pun Muhammadiyah sudah maju daripada pemerintahan Indonesia yang pada saat itu. Tentu anak-anak IPM juga harus contoh seperti itu menurut saya. Karena anak IPM juga harus berkemajuan, maksudnya progresif di segala bidang gitu. Tadi menyinggung tentang persoalan studi luar negeri tadi, saya juga tertarik untuk melanjutkan studi luar negeri. Saya mungkin akan mengambil salah satu university di Singapura, NDIS. Saya minta bagaimana menurut Mas Korib, saya punya visi misi untuk studi di luar negeri dengan IPM. Maksudnya bagaimana anak IPM juga mempunyai semangat dan juga semangat juang yang tinggi bahwa IPM ini bukan hanya Indonesia yang harus mengenal, tetapi juga harus dunia global. Karena kita hidup di dunia global, jadi kita harus memberikan motivasi dan inovasi penuh terhadap ikatan ini. Bahwa ikatan ini tidak hanya melahirkan pelajar-pelajar yang bisa hanya maju di Indonesia, tetapi juga di internasional. Bagaimana menurut Mas Korib tentang semangat-semangat anak IPM yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri? Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagus sekali, Clarissa. Ini kalau menurut Mas Korib ya, yang pertama harus kalian lakukan. Kalian harus mempersiapkan diri untuk menguasai media pergaulan internasional, yaitu bahasa. Mas, saya pengen kuliah di Australia, pengen kuliah di Jerman. Tapi yang dia kuasai hanya 2 bahasa. Yang pertama bahasa daerahnya, yang kedua bahasa Indonesia. Nggak mungkin. Dia harus bisa bahasa internasional, terutama bahasa Inggris kalau mau ke Eropa. Kalau mau ke Timur Tengah, jangan pula pakai bahasa Minang. Nggak mungkin. Di Universitas Islam Madinah itu, dosen-dosennya pakai bahasa Minang. Bahasa Minangnya pun Ajo Sukarame, bukan Minang asli. Nggak bisa juga. Maka kuasai bahasa Arab. Yang kedua, di sekolah, di kampus, tak usah kalian pintar-pintar. Yang ini sudah kuliah, seperti topik sudah kuliah semester 6 misalnya. Nggak perlu ngejar IP 4,5, nggak perlu. Berapa IP-mu? 4,5, itu pun kalau ada 4,5. Atau IP 3,8, 3,9. Lalu kita bangga-banggain, kita bawa ke kampung. Kita pasang di spanduk besar-besar depan rumah kalau kita dapat IP 3,8. Nggak perlu yang kayak gitu. Yang pertama, kuasai bahasa asing. Belajarlah kalian bahasa asing. Cintai bahasa asing itu. Yang kedua, di sekolah atau di kampus, ambil beberapa pelajaran atau mata kuliah yang menjadi kecenderungan kalian di situ. Kalau bisa ranking 1, 2, 3, 3 besar di sekolah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Karena kalau masih SMA, masih aliyah, masih S1, itu nggak ada apa-apanya. Kepintaran orang tak ditentukan di situ.
Mas Korib punya kawan-kawan SMA yang pintar-pintar di luar sekolah Mas Korib. Sekarang jadi apa mereka? Guru SD, PNS, guru SD, guru SMP, guru SMA, PNS. Jadi standar keberhasilan hidup mereka itu hanya PNS. Pernah mereka keluar negeri? Nggak pernah. Jangankan keluar negeri, ke Jakarta aja 1-2. Mas Korib dalam 1 bulan itu capek naik pesawat. Sebuah moda transportasi yang dulu pada saat Mas Korib Sanawiyah dan Aliyah itu Mas Korib tengok tengah hari, kalau pesawat lewat udah jam 12 setelah itu. Ketika Mas Korib membersihkan rumput di sela-sela tanaman kacang tanah dan di sela-sela tanaman padi di sawah dulu itu. Sekarang mau naik pesawat kemana aja Mas Korib sudah bisa. Ini motivasi sebenarnya bagi adik-adik. Nggak perlu pintar-pintar di sekolah itu. Nggak perlu pintar-pintar di kampus itu. IP 3,5, 3,4 cukup. Tapi kuasai bahasa asing. Sebab studi tidak hanya berhenti di SMA. SMA nggak laku lagi. S1 nggak laku lagi sekarang. Banyak S1 itu yang tukang ojek. Kalau kalian hanya jadi tukang ojek, nggak usah kuliah S1. Berhenti dari sekarang. Nabung beli sepeda motor. Jadilah tukang ojek itu. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh ditinggal adalah aktiflah berorganisasi. Aktif berorganisasi. Karena di organisasi itu kita diajari berinteraksi dengan orang lain. Keberhasilan di masa depan sekarang itu bukan ditentukan oleh otak. Otak nomor sekian. Ada sebuah tulisan yang bagus dari Thomas Stanley. Judulnya adalah The Millionaire Mind. Dia kumpulkan 700 orang berpengaruh dari Amerika Serikat. Kenapa mereka berhasil dalam hidup ini? Ternyata setelah diteliti dari 700 orang itu, yang pertama sekali yang menyebabkan mereka berhasil adalah jujur. Maka di PM ini nggak perlu orang-orang pintar. Orang pintar nanti berdebat program aja, tapi nggak bisa melaksanakan. Yang pertama adalah orang jujur. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga mampu berinteraksi dengan orang lain. Tengok kawan-kawan kalian di kelas itu, yang pintar-pintar itu, biasanya individualis. Merasa benar sendiri, tapi susah dia bergaul sama orang lain. Ini nggak akan menyebabkan berhasil. Mas Korib punya kawan-kawan yang doktor tuh pintar-pintar. IP-nya 3,9, 3,7, dan lain sebagainya. Buat kegiatan nggak bisa. Kita ingin orang-orang yang inovatif. Berpikirnya itu cerdas. Pintar dan cerdas berbeda. Cerdas itu mampu mengkontekstualisasikan berbagai macam ide dalam kehidupan ini. Kalau pintar itu ingatan mekanis, hafalan-hafalan, bisa menjawab pertanyaan guru, bisa menjawab pertanyaan dosen. Ini juga perlu diajarkan kepada guru-guru yang sekarang ngajar kalian di aliyah itu. Makanya guru-guru itu banyak ngasih soal dalam ujian semester, sebutkan 5 aspek ini. Itu nggak perlu bagi Mas Korib. Kalau kalian mengambil mata kuliah Mas Korib, itu belajarnya unik Mas Korib itu. Misalnya belajar sejarah Islam. Mahasiswa Mas Korib pinta untuk duduk di Masjid Raya Al-Mashhun. Kemudian di Istana Maimun. Apa yang bisa didapat di sana? Kemudian mendatangi situs-situs sejarah Islam di Sumatera Utara ini. Kata Maidan itu sendiri kan berasal dari bahasa Arab, yaitu lapangan. Maidanul Ilm. Lapangan ilmu pengetahuan. Maka orang-orang Medan ini harus pintar. Nggak kayak sekarang Medan ini. Medan ini kan hanya tinggal kita hilangkan huruf M-nya saja. Jadi apa itu? Edan. Nah. Jadi 3 aspek itu. Kalau mau keluar negeri, kuasai bahasa asing. Di kampus nggak usah pintar-pintar. Aktif di organisasi. Mas Korib, bahasa asing insya Allah bisa. Sedikit-sedikit meskipun jelek bahasa asing Mas Korib. Kemudian yang kedua, organisasi nggak ada yang nggak ada yang menyaksikan militansi kaderisasi Mas Korib itu. Dari IPM, IMM, kemudian Pemuda Muhammadiyah, sekarang PWM. Ya dari segi akademik, Mas Korib nggak bodoh-bodoh amat. Bisa mengikuti irama kawan-kawan secara intelektual di kelas. Tapi kemudian kita aktif. Ini yang menyebabkan kita berhasil. Kemudian kepintaran menurut Thomas Stanley itu urutan yang keberapa? Urutan ke-29.
Sekolah di tempat yang bagus urutan ke-30. Jadi dimanapun kalian sekolah tuh sama. Topik Prima sebagai ketua PDM. Kuliah di UIN. Mas Korib dulu kuliah di Fakultas Usuluddin. UMSU. Fakultas yang sangat kecil. Muridnya itu hanya 11 orang. Tapi untuk nanti topik seusia Mas Korib, apakah topik berpotensi jadi dekan? Iya, tapi kecil kemungkinan di UIN itu. Apalagi Muhammadiyah di UIN itu tak mendapatkan porsi yang pas itu. Nah ini yang penting kalau menurut Mas Korib. Dan jangan malas untuk baca buku. Nih, buku-buku Mas Korib itu. Berapa lemari buku Mas Korib? Kalian tengok. Nah, kalau kursi nggak ada, kursi di ruang tamu Mas Korib. Itu sepeda motor butut yang Mas Korib gunakan untuk pergi ke Masjid Taqwa itu. Sekarang 2 bulan Mas Korib nggak ke Masjid Taqwa. Nah, itu ada kipas angin. Itu. Jadi kalau kalian ke rumah Mas Korib, kalian akan tanda tanya, nggak layak rumah dekan seperti ini. Ya nggak apa-apa. Ini kan hanya sekedar rumah. Rumah itu bungkusnya. Isinya apa? Kebahagiaan. Buku itu adalah bungkusnya. Isinya apa? Pengetahuan. Sholat itu kan bungkusnya. Isinya apa? Mengamalkan ajaran agama. IPM ini adalah bungkusnya. Isinya apa? Diskusi ilmiah, belajar jujur, belajar disiplin, dan seterusnya. Supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang betul. Maka harus dimulai dari IPM ini. Gerakan-gerakan keilmuan itu. Ayahanda PDM itu diajari supaya rajin baca. Kan banyak ustadz ayahanda PDM itu. Jangan hanya ceramah ke sana kemari. Juga harus banyak baca buku. Supaya ceramahnya juga mencerahkan. Kemudian menggetarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi riset terus saja. Kamu hobinya apa misalnya? Tata boga. Kamu hobinya apa misalnya? Tata busana. Kamu hobinya apa? Bahasa. Ambil di berbagai macam universitas. Tapi perkuat IELTS-nya dulu. Perkuat TOEFL-nya dulu. Apalagi yang kamu sebut tadi di Singapura. Wah, luar biasa. Kamu tinggalkan itu kantor sekretariat IPM Medan di Jalan Mandala Bypass tuh. Kamu harus pergi ke Jerman kalau bisa. Kamu tinggalkan Taufik, nanti 10 tahun setelah S2 baru kembali lagi ke Taufik. Menurut Mas Korib itu. Ya, ini adik-adik Mas Korib nih. Kalau bisa jangan saling mencintai dulu satu sama lain. Cintailah ilmu pengetahuan itu. Kalau bisa yang sesama SMA itu, sama aliyah tuh jangan saling jatuh cinta. Kalau bisa usianya selisih 5 tahun lebih. Topik nih sekarang semester 6. Kalau bisa cari jodoh nanti yang kelas 1 aliyah itu pas. Atau kelas 3 sanawiyah. Tapi jangan terlalu jauh, yang baru lahir. Kalau udah kamu cinta itu nggak tepat juga. Nah, jadi inilah kira-kira gambaran dari Mas Korib. Kalau kalian pergi ke kawasan Asia Tenggara, akan nampak berbagai macam perbedaan. Kalau kalian masuk ke Singapura, Singapura itu udah miniatur dari Amerika Serikat. Bagaimana Amerika Serikat, begitulah Asia Tenggara, begitulah Singapura itu. Kalau Malaysia jauh lebih baik dari kita. Kemudian Thailand jauh lebih baik daripada kita. Vietnam jauh lebih baik dari kita. 2 negara di Asia Tenggara yang belum Mas Korib datangi. Yang pertama Laos, yang kedua Timur Timur. Itu yang belum Mas Korib datangi. 11 negara, sebagian besar sudah Mas Korib datangi. Dan datangnya itu kan gimana? Filipina pernah? Ya pernah. Filipina, Brunei ya sudah pernah semua. Ya Filipina kayak apa kota Medan itu? Semrawut. Kota Medan. Ada angkotnya. Ya sama itu. Nah, yang eksotis itu, eksotis indah itu misalnya ke Kambodia. Kambodia itu jauh di bawah kita, tapi menarik juga ke sana itu. Vietnam itu sama dengan Cina. Karena letaknya juga sebelah Cina. Dalam satu kepemimpinan periode Taufik ini, coba bawalah dulu kawan-kawan studi ke 3 negara. Singapura, kemudian Thailand, dan Malaysia. Supaya ada pengetahuan. Jangan kalian besarnya dan merasa hebat jadi raja itu di Jalan Mandala Bypass saja. Keluar dari halaman sudah nggak berani bertarung sama yang lain itu. Jadilah orang-orang muhajirin. Hijrahlah kalian. Hijrah pemikiran, hijrah fisik kalau bisa. Atau jangan kalian tinggal lagi di kota Medan. Hijrahlah kalian ke Jakarta sana. Hijrah kalian ke Yogyakarta sana. Punya cita-cita kayak gitu. Jangan berpikir tentang keluarga. Nabi mencontohkan itu, Kiai Dahlan mencontohkan itu. Makanya dia besar. Inilah dulu ya, panjang kali diskusi kita.
Udah haus Mas Korib. Nah, ini udah jam berapa? Udah hampir jam 3 Mas Korib nunggu berbuka nih. Silakan. Ini dulu mungkin yang Mas Korib sampaikan. Jawaban Iya. dari Clarissa ngalur ngidul ke sana kemari. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Pada Allah kita Amin. kembalikan. Bila bisa bilak fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Korib atas jawaban dari pertanyaan Clarissa. Gimana Clarissa? Udah cocok ya kan jawabannya? Udah sebagai penyemangat untuk semakin lanjut ke sana. Iya, betul itu. Harus itu ya. Tetap semangat terus. Iya, insya Allah. Bagaimana nih Mas Korib? Masih boleh lanjut pertanyaan satu lagi? Atau gimana, Mas? Apa Rizky mau tanya? Ketua Rizky. umum kita mau nanya, Mas. Silakan. Ya. Kalau di IPM itu istilahnya ketua umum. Iya, ketua umum ya? Iya, ketua Iya, umum. Bang Taufik. Oh iya, seperti IMM. Kalau cabang ketua umum enggak? Abang ketua umum juga. ketua umum. Iya, Ranting pun ketua umum juga, Oke. Mas. Oh, berarti Mas Korib ketua umum dulu. Iya. Ketua umum ranting. Benar. Iya. Iya. Ranting. Ketua umum tapi tingkat ranting, hebat kan? Mantap. Mantap, anggotanya 400 orang dulu itu. Satu sekolah ya, Mas. Oke. Iya. Lanjut. Ya, kepada Taufik Prima, boleh ajukan pertanyaannya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Mas, untuk saya bertanya. Tadi kan Mas bilang bahwa IPM itu harus menggerakkan gerakan literasi gitu. Itu pun secara ide atau gagasan itu merupakan suatu ciri khas IPM itu sendiri, bahwasanya IPM adalah gerakan keilmuan gitu. Tetapi kalau kita lihat realita gitu kan Mas, realitas sekarang itu kan anak-anak pelajar gitu, anak-anak muda pada umumnya di Kota Medan ini tidak menyukai gitu kan gerakan-gerakan keilmuan gitu. Nah, bagaimana sih kita menjawab itu gitu Mas? Kita sebagai IPM itu menjawab tantangan-tantangan seperti ini. Apakah kita terus lakukan kegiatan-kegiatan literasi walaupun tidak diminati, atau apa ada gitu formulasi-formulasi yang lain gitu. Nah, itu dari segi gerakan keilmuan Mas. Di IPM ini sendiri Mas, nggak bisa kita pungkiri juga gitu kan, bahwasanya ada juga praktik-praktik politisnya gitu kan Mas. Kami merasakan betul nih Mas, bahwasanya ada gitu kan gerakan-gerakan politik yang menghampiri kami. Nah, bagaimana sih relasi antara IPM dengan politik supaya kami ini bisa terjaga gitu dengan ruhnya IPM itu sendiri gitu Mas? Ada nggak sih yang harus kami lakukan dengan baik gitu Mas? Terima kasih Mas. Itu aja moderator. Ya, terima kasih ya. Langsung aja ya, Ki. Ya, terima kasih nih pertanyaan dari Taufik tuh bagus juga seperti yang disampaikan oleh si Clarissa tadi. Program kerja yang kalian garis bawahi itu harus bermuara pada aspek keilmuan. Harus bermuara pada aspek kemasyarakatan. Harus bermuara pada aspek keislaman. Keislaman, kemasyarakatan, dan keilmuan. 3 aspek itu. Maka buat program kerja, jangan yang muluk-muluk. Program kerja itu tidak mesti kalian lihat secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Misalnya diskusi-diskusi online, kajian-kajian ilmiah, itu adakan setiap pekan. Bedah buku adakan setiap pekan. Gerakan kesiswaan misalnya,
banyak kader-kader IPM Medan itu yang sudah berhasil. Datangi kader-kader itu. Minta donasinya. Kumpulkan uangnya. Gunakan untuk membiayai kader-kader yang lemah di lingkungan IPM itu. Yakin nggak kalian? Tanpa IPM, tanpa IMM, mana mungkin Mas Qorib jadi PWM? Tanpa IPM, tanpa IMM, belum tentu Mas Qorib itu jadi wakil dekan 1 dan sekarang dekan di UMSU itu. Pihak UMSU itu melihat karena kita ada track record organisasinya, maka itu memperkuat modal kapital yang dimiliki oleh diri kita. Sehingga kemudian kita dipertimbangkan untuk menjadi pimpinan fakultas. Nah, ketika misalnya kader-kader yang seperti ini, pas luang rezekinya, kalian datangi untuk membantu adik-adiknya, insya Allah. Karena dekan yang diamanahkan ke Mas Qorib sekarang, itu lahir dari IPM, lahir dari IMM. Tanpa IPM dan IMM itu belum tentu lahir. Tapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan diselewengkan di sini. Jangan dikecewakan, dikhianati kepercayaan kami sama kalian. Kira-kira begitu. Nah, Mas Qorib sendiri, misalnya pada saat kalian telepon, ada kader-kader IPM Kota Medan yang datang, ingin ngopi bareng, ngobrol bareng di kafe sama Mas Qorib, why not? Kumpul kita 5 orang, 10 orang, nanti ketika situasi dan kondisi sudah normal, kita makan mie Aceh, kita ngeteh, kemudian kita ngopi dengan dana dari Mas Qorib, nggak masalah. Karena ide-ide cerdas kita itu dilahirkan ketika kita duduk dan diskusi bersama. Ketika kita membaca buku, belum teruji keilmuan kita. Keilmuan kita akan sangat teruji pada saat kita berdialog, kita dialogkan di ruang akademik bersama dengan yang lain seperti ini. Maka biasanya kader-kader IPM kalau ada nggak pelit. Kalau ada rezeki nggak pelit. Jadi kalau ada kader IPM yang dia berada, punya duit dan lain sebagainya, tapi pelit, itu bukan kader IPM. Tapi kader yang keserempet IPM. Itu dia. Kader IPM dan kader yang keserempet IPM itu berbeda. Jadi gerakan kemasyarakatan. Gunakan IPM untuk memperkaya organisasi, bukan memperkaya individual. Kalau memperkaya individual, gesekan akan terjadi secara internal. Lahirlah konflik. Lemah kalian nggak mampu untuk membuat berbagai macam kegiatan. Bergaulah dengan orang-orang yang berilmu. Banyak di Kota Medan ini. Maka rajin kalian ikut pengajian pena supaya kenal sama alumni-alumni IPM itu. Nah, kemudian bangun juga diskusi-diskusi lintas agama. Kan ada pelajar Kristen, ada pelajar Hindu, ada pelajar Buddha. Jadi jangan ngutek-ngutek umat Islam saja, jangan. Nabi Muhammad membangun peradaban di Madinah itu mengumpulkan berbagai macam elemen. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada yang non-agama. Itu coba dicontoh. Diskusi sama pusat begitu juga. Bangun jejaring. Kemudian diskusi sama pimpinan wilayah IPM begitu juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Kar lupa tadi pik apa pik? Ada semacam praktik-praktik politik. Oh iya, oke, Mas Kar ingat. Tugas IPM adalah belajar dalam pengertian yang luas. Boleh belajar politik, nggak apa-apa, tapi jangan terjun ke politik praktis. Kau datangi kandidat tertentu, kau dukung dia dengan syarat IPM mendapatkan sekian, itu tidak bisa. Itu sudah terjebak pada politik praktis. Dan ini yang sering. Biasanya tak semua kader IPM, pimpinan IPM Medan itu dibawa ke satu tempat. Enggak. Hanya ketua umum atau orang-orang tertentu saja yang datangi calon-calon tertentu, bawa proposal dan lain sebagainya. Jangan itu dilakukan. Contohlah Buya Syafi'i Ma'arif. Sampai beliau bersih tegang dengan Pak Amin Rais. Betapa dekatnya mereka itu. Tapi Pak Amin ingin agar Muhammadiyah diarahkan untuk mendukung PAN.
Buya Syafi'i tidak mau konsisten membawa Muhammadiyah di jalur kultural. Akhirnya tegang antara mereka. Tapi prinsip Buya betul. Bahwa IPM di ranah kultural. Silakan belajar politik nggak apa-apa. Tapi jangan masuk ke ranah politik praktis. Itu urusannya partai politik. Muhammadiyah kalau melakukan ini juga akan hancur. Dan selalu terjadi konflik di arena ini. Ketika IPM dibawa ke ranah politik praktis, misalnya mendapatkan kue, apalagi kuenya tidak dibagi secara merata, sudah timbul intip-intipan di situ. Saling menganalisis, saling curiga, saling tidak percaya. Lemahlah IPM di situ. Silakan belajar politik, tidak apa-apa. Tapi jangan masuk ke arena politik praktis. Yang kedua, IPM ini kan bisa besar dengan alumni. Tapi kalau hanya dibawa ke tiap alumni, IPM tidak bisa besar. Biasanya yang membawa ke politik praktis itu adalah oknum-oknum alumni itu. Apalagi ketika musda IPM, sering itu alumni nongkrongin satu sama lain. Alumni nggak mampu bertarung keluar, nggak mampu bertarung kemana-mana. Akhirnya dia hanya ngotak-ngatik adik-adik IPM-nya itu. Alumni merasa puas kalau ada IPM-nya itu yang dia dukung menang. Karena nanti berbagai macam keinginan dan ide-idenya itu akan disahuti oleh adik-adik yang dia dukung itu. Itu alumni timid soul. Timid soul itu jiwa yang kerdil. Yang tak mampu bertarung di wilayah dan aspek lain. Akhirnya dia kembali ke kandangnya, adik-adiknya dicampuri. Dan ini yang terjadi di pimpinan wilayah IPM. Ini yang terjadi di pimpinan daerah IPM yang seperti itu. Mas Korib alumni IMM, Fakultas Agama Islam. Selain Mas Korib alumni aktivis IMM di situ, Mas Korib juga dekan. Yang paling bertanggung jawab. Tapi ketika Muskom, komisariat di IMM, Mas Korib tidak pernah campuri sedikit pun. Nggak pernah campuri. Mas Korib bebaskan saja. Tahu-tahu ketuanya ini. Kadang ketuanya juga tidak sesuai dengan mindset kita. Ke masjid pun hanya lewat saja, nggak masuk ke masjid. Ada juga itu. Baca juga jarang. Wajahnya kayak apa? Kayak apa namanya? Kayak santri dari Pesanggerahan Keramat. Dari balik bukit Dusun 7 yang nggak pernah kena sentuh air wudhu. Ini kan sedih juga Mas Korib sebagai dengan Fakultas Agama. Ini terkait dengan persoalan politik. Jangan mau dimain-mainkan, Pik. Konsekuensinya, kamu akan dibenci oleh alumni. Nggak apa-apa, tapi kamu punya idealisme. Semua itu pasti punya konsekuensi. Adik-adik kita di rumah itu pada saat lahir, kemudian makan nasi, dia belajar jalan. Belajar jalan yang jatuh, yang kepleset, yang kepalanya benjol, kita juga begitu. Ingin berdiri kita dalam kehidupan ini, kita selalu kepleset, jatuh, dan lain sebagainya. Mas Korib juga selalu kepleset, jatuh, dan seterusnya. Tapi jangan kapok, itu sudah merupakan sunatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pik ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada Allah kita kembalikan. Mohon maaf kalau yang Mas Korib sampaikan ada yang kurang berkenan. Nanti coba Rizky kirimkan dulu rekamannya ke Mas Korib atau linknya ke Mas Korib ya. Oke Mas, baik Mas. Ya, kepada segera ya Mas Korib, tunggu ya. Ya. Pada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayahanda Mas Korib yang telah menyampaikan jawaban atas pertanyaannya Saudara Taufik Prima. Jadi gimana nih, kita sudahin dulu sampai di sini atau itu suaranya tolong dulu dimatikan dulu. Biar kita lanjut. Baiklah, mungkin diskusi kali ini
kita sudahi dulu sampai di sini. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa berdiskusi kembali ya Mas. Jadi semoga apa yang udah kita bahas di diskusi pada siang menjelang sore ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Menambah wawasan kita. Seperti Clarissa tadi kan, jadi memperkuat niatnya untuk berkuliah di luar negeri ya kan. Itu kan sangat bermanfaat sekali. Yang paling penting peran kita sebagai pelajar yang berkemajuan itu benar-benar sesuai dengan ideologi Muhammadiyahan. Baik, dan harapannya semoga kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dalam melawan pandemi virus corona ini. Semoga lekas sembuh. Mungkin sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang pertanyaan-pertanyaannya udah dikirim ke saya, tapi mungkin belum bisa dijawab sekarang. Lain waktu kita akan membuat diskusi kayak gini lagi ya dengan Mas Korib. Soalnya kita udah berjalan hampir 2 jam juga ini diskusinya ya kan. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya kepada teman-teman yang belum bisa diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap selama diskusi ini berlangsung dari awal sampai sekarang ini. Baik, mungkin kita sudahi dulu lah. Ya, Mas. Ki, Ya. Rekamannya bisa dikirim langsung nggak, Ki? Oh, boleh, Mas. Iya, soalnya ini Zoom-nya pas udah kita selesaikan dulu, Mas, baru bisa apa dia, Mas? Disimpan gitu. Karena dia iya. Lama prosesnya. di-convert dulu dia, Mas. Nanti begitu udah selesai ini kita tutup, habis itu langsung terkonvert otomatis deh Mas, baru tersimpan. Nanti Rizky kirim. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti tutup kirimkan ke Mas Korib tunggu ya. Iya oke Mas ya. Jadi kasih. Iya. Jadi langsung saja ya. Semoga kita diberikan kesehatan dalam melawan kondisi sekarang ini. Baik, saya sudahi diskusi kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Mas. Baik teman-teman, kalau mau live boleh juga. Yang mau istirahat ya kan, udah boleh keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas, makasih banyak ya Mas. Makasih ya Mas. Udah ngapain tengok-tengokan lah. Mana nih? Assalamualaikum. Kita selesai kan? Iya. Biar kita simpan videonya. Biar dikirim ke Mas Korib. 10 menit lagi siap ini. Sampai jam 4 soalnya. Mana tahu masuk TV Umsu ya kan? Rekaman. Nanti masuk ke Facebook Fai Umsu. Siapa itu? Iya, enggak. Oh rekamannya cuy. Berbubar. Abdu, sehat kan? Oke lah ya, kawan-kawan. Kita selesaikan ya Zoom-nya. Enggak. Nonton tapi nonton. Nonton apa lagi? Nonton setia. Kembali. Yo. Entek. Hebat.